Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pratama, dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2024, kelas C dengan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan diferensial fungsi sederhana, yaitu yang pertama yaitu penerapan ekonomi. Ada elastisitas. Elastisitas yaitu ada permintaan, penawaran, produksi, dan konsep marginal itu ada biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, tabungan marginal. Yang ketiga yaitu ada analisis keuntungan maksimal. Selanjutnya yaitu ada elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD atau demand sama dengan Fp, maka elastisitas permintaannya yaitu ND terus demand QD terus dP P per Q per D. Selanjutnya yaitu ada elastisitas permintaan lagi, yaitu ada permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila selanjutnya yaitu ada elastisitas permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila permintaan lebih dari satu. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika permintaan sama dengan satu. Permintaan akan suatu barang dikatakan inelastik jika permintaan kurang dari satu. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya yaitu penawaran dQ supply per dP sama dengan P per Q supply. Selanjutnya yaitu adalah elastisitas penawaran. Penawaran ke suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila penawaran ini lebih dari satu. Ya, penawaran ini lebih dari satu. Penawaran ini lebih dari satu. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi elastik ini apabila penawaran ini lebih dari satu. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika penawaran itu sama dengan satu. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika penawaran kurang dari satu.
Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Lalunya adalah biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan F Q, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk. Lainnya yaitu adalah penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Selanjutnya yaitu adalah analisis keuntungan maksimum. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, baik penerimaan total R atau biaya total C. Sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, maka di suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif utamanya sama dengan 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.